Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, atau rekan-rekan, pada topik pembahasan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa akhir-akhir ini ada kejadian yang sangat meresahkan di Kota Semarang. Tentunya kita sudah mendengar bahwa ada kejadian tindak kriminal hingga penganiayaan. Bahkan kemarin ada salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang itu menjadi korbannya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas bagaimana dan apa saja mengapa hal itu bisa terjadi di kawasan daerah Semarang. Pertama, ada kegiatan atau kejadian kriminal berupa gangster atau gerombolan pemuda remaja berusia 14 sampai 20 tahun itu beraksi pada malam hari sekitar jam 10 ke atas hingga dini hari. Itu bereaksi, sasarannya itu banyak dari warga sekitar, ada dari musuhnya mereka mungkin, dan ada yang iseng-iseng, katanya seperti itu. Terjadi di daerah Semarang, khususnya di daerah-daerah yang pinggiran seperti jalan arteri atau gang-gang atau yang sedikit sepi gitu aja. Di sini ada satu hipotesis bagaimana atau mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin salah satunya kurangnya pendidikan moral dari anak tersebut. Tentu saja pendidikan moral itu sangat penting karena pada sekarang itu zaman teknologi sangat-sangat bahaya dampaknya jika kita tidak bisa memilah atau memilih dari informasi tersebut. Yang kedua, tentunya ada pengaruh pergaulan lingkungan itu sangat penting. Bagaimana mempengaruhi karakter kita sebagai seorang remaja. Kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, ini yang poin yang paling penting, bagaimana didikan dari orang tua itu tidak terlepas dari yang namanya perhatian orang tua. Orang tua di sini mungkin anak-anak yang terlibat gangster atau gerombolan remaja itu kurangnya atau baratnya dalam bahasa Jawa itu dicolke itu biasanya Westband orang tua itu nggak memandang mau jadi apa dan bagaimana itu seperti itu. Yang kemudian ada penguasaan emosional yang belum stabil. Nah, pada usia anak remaja 14 sampai 20 tahun itu kita tahu bahwa anak tersebut masih belum bisa mengendalikan emosionalnya dengan baik, masih labil istilahnya. Jadi kadang suka marah-marah sendiri, dan mungkin dengan kejadian seperti itu remaja tersebut ingin menunjukkan jati dirinya. Oh, ini loh, saya itu penguasa daerah sini, dan ingin menunjukkan bahwa mereka itu yang terhebat. Kemudian bagaimana sih kejadian itu bisa terjadi? Nah, di sini ada sebuah statement bahwasanya dimulai dari gerombolan warga atau gerombolan remaja, yang istilahnya itu gabut. Gabut sini tidak ada kegiatan atau kegiatan yang positif yang ingin disampaikan atau yang ingin dilakukan. Kemudian pengaruh dengan adanya miras tersebut mempunyai dampak yang sangat berbahaya, tidak bisa mengendalikan emosionalnya ketika sudah terpengaruh atau sudah minum minuman keras, dan ada motif dendam dari gerombolan tersebut. Mungkin dendam itu banyak faktornya. Satu mungkin dari antar sekolah bisa, terus antar mungkin sepak bola itu juga bisa. Di daerah saya itu juga banyak itu motif-motif itu. Terus yang kemudian ada ingin menunjukkan jati diri. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwasanya mereka itu ingin menunjukkan atau menonjolkan bahwa ini kawasan daerah saya. Siapapun yang melintas atau masuk ke daerah saya itu bakal istilahnya dianiaya atau ditendang, biasanya seperti itu. Nah, akhirnya mereka melakukan tindak kriminal hingga penganiayaan seperti itu, dan berujung hingga pembunuhan. Bagaimana solusinya?
Satu, mendekatkan diri dengan Tuhan bahwa kegiatan tersebut kegiatan yang tidak baik dan berdosa. Menganiaya hingga membunuh itu sangat berdosa. Sebagai orang tua, kita wajib mengawasi anak-anaknya dengan mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara mungkin ikut pengajian rutin, mungkin 1 minggu sekali, atau menambah wawasan tentang religius. Terus yang kedua, mencegah anak remaja untuk bergerombol di jam-jam malam. Tidak diizinkan anak-anak di usia 14-20 tahun keluar rumah tanpa adanya kegiatan yang mendesak atau kegiatan itu tidak boleh. Karena kalau sudah anak remaja itu bergerombol, nanti ada pembahasan yang aneh-aneh. Nah, ujung-ujungnya nanti bisa mengarah ke gangster tersebut. Kemudian mendorong anak remaja terlibat aktif di lingkungan RT/RW-nya masing-masing. Daripada gabut tidak ada kegiatan, mendingan mengarahkan anak-anak remaja tadi 14-20 tahun untuk aktif di kegiatan lingkungan masing-masing. Banyak itu lingkungan di RT/RW yang positif daripada yang negatif. Kemudian mengikuti pengajian agar menambah kerohanian tadi sudah, dan mendorong agar anak remaja bergaul dengan kegiatan positif. Mungkin itu tadi sedikit ulasan mengenai topik bahasan yang sedang viral di Semarang ini berupa gangster Semarang. Jadi silakan bila ada yang memberi masukan atau pertanyaan. Baik Pak, terima kasih atas ulasan kasus yang telah dijabarkan tadi. Saya ingin menanyakan sebagai seorang guru, kira-kira langkah apa ya yang bisa dilakukan dalam sebuah pembelajaran agar kita dapat menanamkan nilai-nilai moral agar Ustadz didik tidak terjerumus dalam peristiwa yang serupa. Kira-kira ada kegiatan apa yang bisa kita lakukan selama pembelajaran berlangsung? Bagaimana kita sebagai seorang guru agar mencegah anak-anak tersebut tidak aktif, tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Mungkin di sekolah kita lebih banyak mengisi kegiatan-kegiatan yang menambah pendidikan karakter ya. Tentu saja itu sumber utamanya kita membangun fondasi pendidikan karakter atau moral agar terciptanya individu yang baik. Kemudian tidak terlepas dari itu memang lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Tapi mungkin saja kalau dari diri sendiri itu sudah terbentuk karakter yang kuat, itu nanti mudah-mudahan bisa membendungi agar tidak terjerumus di hal-hal yang negatif. Tambahan sedikit ya Pak, kalau peristiwa gangster itu di Semarang ya, berarti kita juga perlu peran aktif dari kepolisian juga ya. Iya. Nah, dari kepolisian itu mungkin kalau saya bisa menambahkan, itu mungkin bisa lebih diperketat di jam malam untuk patroli, atau mungkin masyarakat dibekali ilmu bagaimana cara menghadapi apabila menemui gangster tersebut, atau harus melaporkan di malam itu juga, atau bisa melawan, atau bagaimana? Menurut Anda bagaimana Pak? Atau kita harus ke pihak berwajib dulu, atau kita bisa dengan tangan kita sendiri seperti itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini bukan hanya permasalahan dari polisi, ini permasalahan kita semua sebagai masyarakat atau warga sipil pun juga ikut terlibat. Polisi memang tugasnya itu melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi tidak terlepas dari itu kita sebagai masyarakat wajib, apalagi sebagai orang tua, kita harus mengawasi anak didiknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Terus memang dari masyarakat juga harus berpartisipasi aktif jika melihat adanya segerombolan remaja-remaja yang itu mengindikasi ke hal-hal yang tidak baik. Nah, itu bila mana menemukan segerombolan remaja tersebut, sebaiknya ya harus membubarkan atau
melarang seperti itu sifatnya. Jadi tidak nunggu dari aparat kepolisian, tetapi kita yang di lapangan yang melihat harus segera bertindak seperti itu. Nanti polisi juga tetap menambah jadwal patroli agar semakin aman dan nyaman seperti itu. Jadi ini tugasnya bersama-sama, tidak hanya dari kepolisian saja. Menurut saya setelah saya melihat kejadian gangster tersebut, saya rasa pihak polisi itu kurang dapat mengenai hal tersebut. Apakah benar dan apa yang harus polisi lakukan untuk menangani hal tersebut? Karena saya rasa sampai sekarang itu polisi kurang cepat tangkap dalam hal tersebut. Ya, terima kasih atas masukannya atau pertanyaannya. Mungkin hukuman atau efek jera ya, terutama ya bagi pelaku-pelaku kejahatan tersebut, memang saya rasa itu kurang memberi efek jera kepada pelakunya. Jadi tidak menimbulkan kapok dalam bahasa Jawa itu, paling hukumannya seperti itu, jadi akan terus bertambah. Apalagi emosional anak-anak remaja 14 sampai 20 tahun itu rasa takutnya itu lebih sedikit daripada rasa keingintahuan atau rasa bahasanya itu ingin menunjukkan hal-hal yang powernya dia itu lebih dari rasa takutnya. Paling kalau ditangkap segini, saya di bawah umur segini, dan itu tidak memberikan efek jerah. Mungkin itu tadi jawaban dari saya. Untuk terakhir dari saya, berarti sebagai seorang guru tentunya kita juga harus memiliki peran aktif membimbing dan menanamkan nilai-nilai yang mulai pada peserta didik. Harapannya berarti peserta didik nantinya itu memiliki sikap yang baik dan mampu menerapkan kehidupan sosial yang seharusnya, gitu, tidak melakukan kriminalitas yang itu melanggar hukum seperti itu. Tambahan sedikit ya Pak, menurut saya itu untuk dari pihak orang tua sendiri itu juga sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua membiarkan anak-anak kita itu pulang larut malam, berkerumun dengan teman-temannya tanpa ada kegiatan yang jelas seperti itu ya Pak. Jadi kita harus lebih membatasi pergaulan anak-anak juga agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Terima kasih atas masukan dan sarannya dari rekan-rekan semua. Saya akhiri aja dari pembahasan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.